sekitar 13 jutaan kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk bersalin normal di Malaysia seperti itu. Dan rincian pembayarannya seperti ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih karena sudah mensupport channel ini agar lebih berkembang. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan beraktivitas dan selalu stay positif. Oke teman-teman, kali ini sebelumnya video saya tentang bagaimana tentang alhamdulillah anak saya sudah melahirkan seperti itu, yang perjalanannya pergi rumah sakit. Nah, tiba hari ini saya ingin menceritakan berapa pembayaran untuk warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia untuk biaya persalinan di rumah sakit kerajaan atau hospital kerajaan di Malaysia. Kalau di Indonesia pemerintah, rumah sakit pemerintah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya bagi warga negara Indonesia itu sangat dimudahkan sekali ya teman-teman, di tempat atau di negaranya sendiri sangat dimudahkan, dan begitu pula warga negara. Cuman yang membedakan adalah bukan pelayanannya ya teman-teman, tapi biayanya seperti itu. Untuk warga negara Malaysia agak murah sedikit. Kalau misalnya di kecemasan pendaftaran cuma RM1. Kalau kita warga negara asing atau warga negara Indonesia itu RM100. Kalau RM1 itu anggaplah 3.000. Kalau RM100 itu RM100. Kalau dirupiahkan itu 300.000 teman-teman, itu biaya pendaftarannya itu di kecemasan teman-teman. Dan di ward bersalin juga bermacam-macam seperti yang ada video ini teman-teman, video di foto ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, itu ada bacaan isi unit kecemasan. Itu RM1 itu adalah untuk warga negara Malaysia, dan RM1 itu untuk warga negara asing yang tinggal di Malaysia seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, mudah-mudahan pemerintah di Malaysia atau kerajaan perhatian juga dengan warga negara asing yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah, dengan setidaknya menurunkan walaupun tidak sama, sedikit menurunkanlah harga biaya pendaftaran di hospital, karena warga negara asing memang di sini banyak susah payah mencari rezeki juga di sini, bekerja keras untuk menghidupkan keluarganya yang ada di Indonesia, dan dibebankan lagi, merasa terbeban nggak kalau misalnya pembayarannya RM100? Kalau misalnya merasa terbeban bisa di komen di bawah ini. Kalau saya sih agak berat juga sih, tapi nak buat macam mana ya, memang macam itulah, begitulah aturan dari kerajaan dari Malaysia. Jadi kita harus ikuti dan patuhilah seperti itu. Kalau kita tidak bayar ya macam mana lagi kan, itulah biaya perobatan, berobat di Malaysia seperti itu teman-teman, biaya pendaftarannya. Oke teman-teman, itulah tadi biaya kecemasan ya, biaya pendaftaran yang ada di hospital kerajaan Malaysia khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, inti yang saya ingin sampaikan adalah berapa sih biaya pendaftaran
yang ada, bukan biaya pendaftaran ya, biaya persalinan untuk warga negara asing, khususnya warga negara Indonesia, ketika melahirkan di rumah sakit Malaysia seperti itu teman-teman. Ini resepnya sudah ada teman-teman, saya ingin memperlihatkan. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Kerajaan Malaysia resep resmi, resep teman-teman, resep resmi nih. Oke, ini biaya. Jadi istri saya itu teman-teman dari pagi jam 6 saya antar, jam 8 sampai jam 9 itu sudah melahirkan dan bermalam satu malam, dan besok paginya sekitar jam 10 sudah keluar dari hospital itu kembali ke rumah sakit. Jadi satu malam saja. Jadi ini biayanya teman-teman. Nih, kelihatan enggak ya? Jadi saya bacakan, ini 3.749 ringgit nih. 3.749 ringgit satu malam teman-teman ya. Dan rincian pembayarannya kalau misalnya di hospital itu teman-teman, pembiayaan biaya melahirkan sejak ini normal yaitu 2.593 ringgit. Nih, ini teman-teman ya. Jadi keseluruhannya saya bayar, dari apanya semuanya, scan-nya apa, 3.700. Kalau misalnya dirupiahkan, itu biaya persalinan saya itu di Malaysia itu sekitar, kalau 3.000 10 juta, 11 12 hampir 13 jutaan teman-teman. Jadi 13 jutaan, 13 juta, berapa, 13 juta ya. Jadi berobat bersalin dan bermalam satu malam di Malaysia itu sebesar 13 jutaan kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk bersalin normal di Malaysia seperti itu. Dan rincian pembayarannya seperti ini teman-teman. Ini cacuan 160 ringgit. Cas rawatan kelas 3. Jadi kelas 3 teman-teman, bukan kelas yang mantap. Ini kelas rendah nih teman, kelas 3. Ini 100 ringgit. Makmalnya ada semua di sini. Full body, FBC, screen G6PD, saya pun tidak tahu itu, group screen, hold, GSH, blood ultra, saya tidak tahu lagi itu apa. Pokoknya ini semua rinciannya teman-teman. Bisa teman-teman baca enggak ya? Teman-teman bisa baca sendiri, saya pun tidak paham apa maksudnya itu, jadi saya tinggal bayar saja. Dan di sini tertulis di sini sudah tertulis semuanya. Kelihatan nggak ya teman-teman? 3.749 ringgit. Lumayan, cukup lumayan teman-teman. Ya, tapi begitulah teman-teman, pembayaran di rumah sakit di Malaysia. Kalau misalnya beranak normal itu 2.593 ringgit. Itu beranak normal teman-teman. Itu tidak mungkin itu hanya dibayar 2.500 itu. Belum lagi ceknya, belum lagi biaya masuk rumah sakitnya, belum lagi scan-nya, belum lagi apa bermalamnya. Itu sudah pasti bermalam teman-teman. Karena mau dipastikan bayi itu sehat sebelum keluar dari hospital kerajaan Malaysia. Sudah berak kah, sudah kencing kah, bagaimana kuning kah, bagaimana jantungnya, bagaimana ibunya. Jadi itu akan dipastikan sebelum keluar di rumah sakit, semuanya dalam keadaan sehat seperti itu teman-teman. Jadi mustahil kalau misalnya kita masuk rumah sakit cuma 2.500. Kalau 2.500 itu sekitar
8 jutaan lah teman-teman. Itu seperti itulah teman-teman. Namun yang saya bayar adalah sekitar 13 jutaan lah teman-teman. Cukup cukup mengorek isi tenaga ya teman-teman. Tenaga untuk mencari pundi-pundi RM ringgit Malaysia di sini. Lumayan mengorek tabungan. Tapi it's not problem, demi keselamatan anak dan ibunya seperti itu teman-teman. Sehingga kita mengcek sedikit ringgit demi kesehatan anak kita dan ibunya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berkongsi, berbagi. Yang terakhir teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih dan selalu berpikiran positif. Mungkin doakan teman-teman, mudah-mudahan anak saya selalu sehat dan ibunya juga pun selalu sehat, dan saya sendiri dan kalian pun selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, insya Allah. Mantap, stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.